Bab 395, Mimpi, 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Mendengar Noir melangkah lebih jauh dengan memberinya peringatan yang tidak menyenangkan membuat Eugene lebih penasaran daripada kesal. Jadi, tanpa berpikir lebih jauh, Eugene mengangguk setuju. Sir Eugene, bukankah cara ini terlalu berbahaya? Dermawan, memang benar bahwa aku adalah naga yang luar biasa, tapi aku tidak memiliki kepercayaan diri jika menghadapi Ratu Iblis Malam. Dari dalam jubah Eugene, Mer dan Rhaenyra berbicara dengan khawatir dalam suara mereka. Awalnya, mereka berdua berencana untuk bersenang-senang di pesta seperti anak-anak normal, terlepas dari usia mereka yang sebenarnya, dan menikmati berbagai makanan lezat yang diatur di ruang perjamuan, tetapi sekarang itu tidak mungkin lagi. Tidak apa-apa, Eugene meyakinkan mereka. Keduanya memiliki kekhawatiran yang valid. Mulai sekarang, Noir akan menggunakan Demoneye of Fantasy-nya pada Eugene, dan Eugene tidak akan bisa menolaknya jika dia ingin melihat mimpi yang dia tawarkan untuk ditunjukkan padanya. Dengan kata lain, itu berarti Eugene hampir menempatkan hidupnya di tangan Noir. Sementara Eugene terjebak dalam mimpi, itu akan sangat sederhana bagi Noir untuk menganiaya Eugene sesuka hatinya. Mereka tidak tahu seberapa besar perlawanan yang mungkin bisa dilakukan Eugene begitu terperangkap dalam mimpi, tetapi jika perlawanan tidak mungkin, maka jika mereka tidak berhati-hati, Eugene mungkin tersesat dalam mimpi selamanya, tidak dapat kembali ke kenyataan. Mimpi itu bahkan mungkin bisa membuat pikirannya runtuh. Namun, Eugene tidak terlalu khawatir tentang kemungkinan seperti itu. Meskipun dia tidak senang mengakui perasaan seperti itu bahkan untuk dirinya sendiri, Eugene mempercayai Noir. Pelacur gila ini tidak ingin menaklukkan Eugene menggunakan metode ini. Meskipun pesta saat ini mungkin didekorasi dengan mewah, tujuan perjamuan ini adalah untuk merayakan pencapaian Eugene. Itu bukan perjamuan yang didedikasikan untuk Noir dan Eugene saja. Jadi di tempat seperti ini, bagi Noir untuk menggunakan lidah peraknya untuk dengan licik menggodanya agar jatuh ke dalam salah satu mimpinya. Semua agar dia bisa dengan mudah mendapatkan tangannya. Tidak mungkin dia akan melakukan itu, Eugene yakin akan hal itu. Noir Giabella tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Noir Giabella sama sekali tidak akan menggunakan metode seperti itu padanya. Eugene tidak memiliki keraguan tentang fakta ini. Kenapa kamu percaya itu? Mer bertanya, tidak dapat memahami iman aneh Eugene pada Noir. Meskipun dia adalah seseorang yang dibenci Eugene dan benar-benar ingin dibunuh, bagaimana dia bisa mempercayainya seperti itu? Bahkan ketika dia mendengarkan Mer menggerutu di dalam kepalanya, Eugene hanya mengangkat bahu dan duduk di salah satu kursi di teras. Noir merasakan gelombang panas naik di dalam dirinya saat dia melihat Eugene duduk tanpa bertanya lagi. Menekan dadanya yang berdebar kencang, Noir duduk di seberang Eugene. Dia juga merasakan kepercayaan Eugene padanya. Merasakan campuran manis dan kegembiraan yang memabukkan, Noir tanpa sadar tersenyum cerah. Di seluruh dunia, kepercayaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh keduanya, Noir dan Eugene, dan itu juga berfungsi sebagai bukti bahwa mereka masing-masing melihat satu sama lain sebagai keberadaan yang unik dan istimewa. Sambil menikmati pengalaman baru untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Noir menatap langsung ke mata Eugene. Saat ini, Noir hanya melihat Eugene, dan Eugene juga melihat kembali ke Noir. Dia tanpa sadar menghela nafas pendek. Pertukaran tatapan seperti itu sebaiknya dibagikan sambil berbaring bersama di ranjang yang sama daripada duduk di kursi seperti ini. Haruskah kita membawa ini ke tempat tidur? Noir melamar. Berhentilah dengan omong kosong sialan itu dan lanjutkan saja, jawab Eugene dengan nada tajam. Ini adalah reaksi yang dia harapkan, dan karena dia tidak terlalu berharap, dia tidak terluka oleh apa yang dikatakan Eugene. Namun, Noir masih merasakan sedikit kekecewaan dan penyesalan, jadi dia mulai terlihat cemberut. Tiba-tiba, Noir tersenyum menggoda, jika kamu memberiku kesempatan, aku yakin aku bisa membuatmu berkata, oh shit. 1. Tanggapannya di luar imajinasi. Rahang Eugene jatuh ke bawah. Mer, yang telah mendengarkan dari dalam jubahnya, juga memiliki reaksi rahang yang identik. Hanya Rhaenyra yang dibiarkan memiringkan kepalanya dalam kebingungan, tidak dapat memahami jawaban Noir. Eugene berteriak, dasar jalang gila, menurutmu apa yang kamu katakan? Saya hanya jujur tentang keinginan saya, Noir bersikeras. Hanya untuk segera mengubah sikapnya ketika Eugene hendak pergi dengan jijik dan memintanya untuk tinggal, baiklah, maafkan aku, Hamel, ini kesalahanku. Jadi tolong jangan pergi kemana-mana dan duduk saja. Pada akhirnya, Eugene kembali duduk di depan Noir, bibirnya tertutup rapat dan cahaya berapi-api di matanya. Aku akan mulai sekarang, Noir memberitahunya. Noir tidak melanjutkan godaannya dan malah menatap lurus ke matanya dengan ekspresi serius yang jarang terlihat di wajahnya. Berbagai warna muncul di mata ungunya dan mulai berputar. Noir tidak membuat Eugene memejamkan mata dan tertidur. Tidak perlu baginya untuk melakukannya. Saat Demoneye of Fantasy diaktifkan, Eugene tidak bisa menahan kemampuannya. Pada saat aktivasi, kesadaran Eugene ditarik keluar dari kenyataan dan dipandu ke dalam mimpi yang telah diciptakan Noir. Selamat datang di ingatanku, suara Noir bertahan di telinga Eugene saat kenyataan runtuh di sekelilingnya.
Dalam 300 tahun sejak akhir perang, Helmut telah berkembang dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Bagi Noir, yang telah hidup jauh lebih lama dari 300 tahun, perkembangan Helmut membuatnya aneh dan asing. Contoh peradaban yang cemerlang ini dicapai semata-mata oleh Raja Iblis Penahanan. Jika Raja Iblis Penahanan hanya memiliki kemauan untuk melakukannya, Helmut pasti sudah mencapai tingkat peradaban saat ini ratusan tahun yang lalu. Sebelum perang, Raja Iblis Penahanan tidak pernah berusaha mengembangkan wilayahnya meskipun memiliki kemampuan seperti itu. Tidak, sebaliknya, dia mengabaikannya, pikir Noir dalam hati. Sejauh yang bisa diingat Noir, Raja Iblis Penahanan pada awalnya tidak terlalu aktif dalam masalah politik. Raja Iblis Penahanan telah memerintah pengikutnya dengan kekuatannya yang luar biasa, sama seperti Raja Iblis lainnya, dan juga memerintah wilayahnya dengan kekuatan kasar yang sama tidak ada artinya. Semua urusan kecil pemerintahan lainnya ditangani oleh perisai, staf, dan pedangnya alih-alih Raja Iblis Penahanan sendiri. Namun, setelah perang, Raja Iblis Penahanan telah berubah. Hal pertama yang dia lakukan adalah mendeklarasikan Babel dan seluruh wilayahnya, seluruh Pandemonium, sebagai ibu kota Helmut. Dia kemudian melanjutkan untuk mendorong perkembangan peradaban Helmut melalui begitu banyak metode yang berbeda sehingga sulit membayangkan bagaimana dia bisa menemukan semuanya. Helmut saat ini memiliki tingkat peradaban yang tinggi sehingga tidak ada negara lain di benua itu yang bisa dibandingkan dengannya. Sementara Arot, yang dikenal sebagai kerajaan sihir, masih mengembangkan alat transportasi dengan menggabungkan sihir dengan teknik mesin. Helmut telah mengkomersialkan kendaraan bertenaga gelapnya dengan mengubur kabel kekuatan gelap di seluruh wilayah dan membangun menara hitam yang mentransmisikan kekuatan gelap Raja Iblis Penahanan ke seluruh negeri. Selain itu, Airfish, yang memberikan Raja Iblis pengawasan total Pandemonium, adalah teknologi mutakhir yang tidak dapat ditiru oleh negara lain. Semua ini hanya bisa berfungsi berkat keberadaan Raja Iblis Penahanan. Jika Raja Iblis Penahanan segera menghentikan pasokan kekuatan gelap dari Babel, semua Helmut benar-benar akan berhenti. Dalam hal ini, Raja Iblis Penahanan adalah penguasa tunggal dan mutlak Helmut. Namun, bahkan di Helmut, ada tempat-tempat di luar jangkauan Raja Iblis Penahanan. Ini adalah tempat-tempat di mana cahaya peradaban Helmut yang menyala-nyala menolak untuk bersinar. Di ujung paling utara wilayah Helmut, di seberang Laut Kelabu yang sunyi, ada satu pulau yang ada dengan sendirinya. Nama pulau ini adalah Ravesta. The Fifth of Destruction, pikir Noir sambil menatap ke Laut Kelabu. Tidak seperti laut lainnya, laut ini bukan warna biru. Makhluk biasa seperti ikan juga tidak dapat bertahan hidup di laut ini. Itu adalah lautan kematian di mana sesuatu seperti vitalitas sama sekali tidak ada. Meskipun kerajaan Helmut yang luas diperintah oleh Raja Iblis Penahanan, Laut Abu-Abu ini dan satu-satunya pulau Ravesta adalah wilayah yang diperintah oleh Raja Iblis Penghancur. Meskipun, mungkinkah itu benar-benar digambarkan sebagai pemerintahan? Noir hampir tertawa. Pulau itu barbar dan primitif. Sementara Demon Fog Helmut dapat menikmati kenyamanan yang sangat superior yang diberikan oleh Raja Iblis Penahanan, Demon Fog Ravesta tetap membeku dalam waktu dari 300 tahun yang lalu sampai sekarang. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ini tempat sampah, gumam Noir pada dirinya sendiri saat dia menatap ke seberang Laut Kelabu. Ravesta sebenarnya adalah tempat sampah Helmut. Kemana perginya semua binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya yang telah dimobilisasi Helmut dalam perangnya melawan benua itu ketika perang berakhir 300 tahun yang lalu. Binatang iblis yang tidak memiliki kehendak bebas dan hanya bisa melaksanakan perintah sederhana lebih buruk daripada binatang. Setelah sumpah damai, Raja Iblis Penahanan telah menggunakan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya sebagai sumber kerja manual. Tetapi setelah mereka melayani penggunaannya, binatang iblis yang tidak lagi dibutuhkan semuanya dibuang ke Ravesta. Bahkan sekarang, gerombolan binatang iblis dari belakang saat itu masih tidur di bawah tanah atau di bawah laut di sekitar Ravesta. Ini bukan tempat yang benar-benar ingin saya kunjungi, keluh Noir. Tidak ada kapal penumpang yang pergi sejauh Raveda. Pulau itu bahkan lebih tertutup daripada benteng naga iblis. Setiap Demon Fog yang telah tinggal di Ravesta sejak 300 tahun yang lalu adalah pengikut Destruction, dan mereka secara aktif memblokir semua Demon Fog lainnya bahkan untuk mendekati Ravesta. Noir juga sangat menyadari fakta ini, tapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Jadi bagaimana jika tidak ada kapal yang menuju ke sana, atau bahkan gerbang warp? Sambil mendengus, Noir melebarkan sayapnya lebar-lebar. Saat dia menyeberangi laut, seorang Demon Fog muncul di hadapannya dan menyapanya, Duke Giabella. Dia berpakaian rapi dengan kulit pualam, seorang pria yang begitu dipenuhi dengan godaan menyihir sehingga mudah untuk berpikir bahwa dia mungkin seorang incubus. Mengenalinya, Noir mendengus lagi dan membalas salamnya, sudah sekitar 300 tahun sekarang, bukan? Meskipun Night Demons dan vampir pada intinya berbeda, tidak ada banyak perbedaan dalam hal perilaku reguler mereka. Setan malam bisa menyerap kekuatan hidup korban mereka melalui mimpi atau hubungan seksual, sementara vampir akan meminum darah mangsanya untuk menyerap kekuatan hidup mereka. Jika itu adalah seseorang yang lebih lemah dari mereka, mereka berdua akan menjatuhkan mangsanya menggunakan kekuatan, tetapi ketika memburu seseorang yang lebih kuat, mereka perlu menggunakan berbagai cara lain, termasuk merayu lawan mereka.
Hanya karena mereka mirip tidak berarti ada persahabatan di antara mereka. Ketika mangsa tumpang tindih, keberadaan spesies predator yang bersaing hanya akan menjadi penghalang. Karena itu, Noir dulu membenci vampir sejak lama. Namun, pada titik tertentu, dia telah berhenti tidak menyukai mereka begitu banyak. Bahkan 300 tahun yang lalu, sudah ada celah antara dia dan ras vampir yang menurun, dan sekarang, bahkan setelah memeriksa seluruh sejarah ras vampir, tidak ada orang yang bisa melampaui Noir saat ini. Karena itu, Noir bisa menyapa pria itu dengan senyum cerah. Sudah lama sekali, pria itu menundukkan kepalanya ke arahnya dengan senyum pahit. Namanya Alfiero Lasat. Selama era perang, dia telah menjadi pemimpin klan besar vampir. Sein, yang telah memimpin klan dengan ukuran yang sama dengan Alfiero, telah diadopsi sebagai putra Raja Iblis Furi dan semakin memperluas jumlah klannya, tetapi klan besar itu telah binasa bersama dengan kematian Raja Iblis Furi. Alfiero, yang sampai saat itu belum menyerahkan dirinya kepada Raja Iblis, menundukkan dirinya kepada Raja Iblis Penghancur untuk mengamankan kelangsungan hidup klannya selama perang. Namun, begitu perang berakhir, Alfiero dan klan vampirnya, bersama dengan demon Fog lain yang telah menyerahkan diri kepada Raja Iblis Penghancur, telah mengikuti Raja Iblis yang telah mereka bersumpah setia untuk mengasingkan diri di Pulau Raffesta yang terpencil ini. Karena waktu yang lama telah berlalu, kupikir kau mungkin sudah mati, Noir mengaku kasar. Alfiero tertawa, haha, bagi orang-orang seperti kita, 300 tahun tidak cukup lama untuk menghabiskan umur kita. Sejauh yang aku tahu, Raffesta seharusnya tidak memiliki manusia, Noir menunjukkan sambil menatap Alfiero dengan mata cerah. Bisakah vampir benar-benar hidup selama 300 tahun tanpa meminum setetes darah pun? Jika itu vampir setingkatmu, maka itu mungkin, tapi seharusnya tidak mungkin bagi vampir yang melayani di bawahmu, bukan? Jumlah mereka telah menurun cukup jauh, Alfiero mengakui. Mungkinkah kamu bahkan terlibat dalam kanibalisme? Noir bertanya dengan senyum nakal. Dia merasa bahwa itu lucu dan menjijikkan untuk membayangkan vampir menenggelamkan taringnya ke leher vampir lain dan meminum darah mereka. Tidak sama sekali, Alfiero tidak setuju dengan menggelengkan kepalanya. Setelah datang ke Raffesta, vampir klan kita telah berhenti minum darah. Tuan kita telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang bahkan lebih padat dan lebih kaya, dan karena itu jauh lebih manis, daripada darah manusia yang syarat dengan kekuatan hidup. Dalam lekukan matanya yang tersenyum cerah, kekuatan gelap yang tidak menyenangkan dan mengganggu mulai menggeliat. Noir hanya terkikik dan menyilangkan tangannya, sepertinya Raja Iblismu memang memiliki kasih sayang untuk pengikutnya. Alfiero mengklarifikasi, ini bukan kasih sayang. Dia hanya menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kami karena kami memintanya. Lalu mengapa jumlahmu menurun? Noir menyipitkan matanya. Mungkinkah mereka melarikan diri karena mereka tidak tahan dengan kehidupan pengasingan yang menyesakkan? Haha, di mana Anda akan menemukan klan yang akan membiarkan salah satu anggota mereka pergi hanya karena mereka ingin pergi? Anggota klan yang ingin pergi semuanya mati dan menjadi korban bagi tuan kita. Faktanya, sebagian besar kerugian kami bukan dari pengorbanan itu tetapi dari mereka yang meninggal karena mereka tidak mampu menanggung ketegangan, jawab Alfiero dengan senyum masam. Tidak mampu menahan ketegangan. Noir tidak merasa perlu untuk mengajukan pertanyaan lagi mengenai klaimnya. Sudah jelas bahwa Alfiero mengacu pada vampir yang tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk menyerap kekuatan gelap Raja Iblis Penghancur. Tapi aku yakin kamu tidak datang ke sini hanya untuk bertanya tentang aku dan klanku. Alfiero mengubah topik pembicaraan, senyum tenang masih di wajahnya. Namun, aliran kekuatan gelap yang tidak menyenangkan dan mengganggu yang bocor darinya secara bertahap semakin kuat. Duke Giabella, seperti yang seharusnya sudah kau ketahui. Raffesta adalah lokasi khusus, bahkan untuk Helmut. Tidak akan akurat untuk menyebutnya sebagai wilayah independen. Raffesta tidak diatur oleh Helmut, dan hukum Helmut tidak berlaku di sini, Alfiero mengingatkannya. Mehaem, aku juga sangat menyadari hal itu, jawab Noir sambil tersenyum. Tanpa kehilangan senyum di matanya, Alfiero terus berbicara, alasan saya datang ke sini bukan untuk menyambut Duke Giabella ke pulau kami. Tujuan saya bertemu dengan Anda seperti ini adalah untuk meminta Anda kembali. Bahkan jika itu kamu, Duke Giabella. Boom! Alfiero tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Matanya yang tersenyum terbuka lebar saat mereka melirik ke samping. Sesuatu seperti angin puyuh hitam telah melesat keluar dan berhenti tepat di sebelah telinga Alfiero. Hukum Helmut yang kamu bicarakan adalah hukum kekaisaran, kan? Noir bertanya dengan riang. Alfiero tetap diam. Noir terus memberitahunya, saya kebetulan adalah orang iblis yang bisa hidup bahagia tanpa hukum. Sebaliknya, saya benar-benar melakukan banyak, jauh lebih baik tanpa hukum sama sekali. Tahukah Anda apa artinya itu? Itu berarti saya tidak pernah sekalipun mengandalkan hukum untuk melindungi saya. Ini benar, Noir tidak pernah sekalipun mendapat manfaat dari hukum Helmut. Hukum terkutuk itu sebenarnya terlalu keras dan mengganggu Noir. Sedemikian rupa sehingga jika dia memikirkan semua denda yang harus dia bayar sampai sekarang, dia kadang-kadang berharap mereka bisa kembali ke 300 tahun yang lalu ketika semua denda itu tidak ada. Jadi jika hukum Helmut tidak berlaku di Raffesta, maka sejauh yang saya ingat,
Sebagai Demon Fog, jika tidak ada hukum, semuanya diselesaikan dengan paksa, benar. Kalau begitu, Alfiero, apakah kamu benar-benar berencana untuk membuatku kembali dengan paksa? Mata Noir yang tersenyum perlahan mulai berpisah, bagaimana tepatnya rencanamu untuk melakukan itu? Alih-alih menjawab, Alfiero hanya menatap Noir. Setelah beberapa saat hening, Alfiero menghela nafas dalam-dalam dan menggerakkan tubuhnya sedikit ke samping. Bukankah itu sebabnya aku mengatakannya seperti itu, keluh Alfiero. Aku datang ke sini untuk memintamu kembali. Jika hanya itu yang ingin kamu lakukan, lalu mengapa mencoba menekanku dengan perlahan-lahan meningkatkan aliran kekuatan gelapmu? Dan semua kata-kata yang Anda lampirkan di awal permintaan Anda juga cukup provokatif. Noir menirukan Alfiero, bahkan jika itu kamu, Duke Giabella, apa sebenarnya yang kamu rencanakan untuk dikatakan selanjutnya? Orang-orang jahat Ravesta juga tidak akan menyambut kunjunganmu, Duke Giabella, Alfiero memperingatkannya. Mungkin mereka semua bahkan mungkin memutuskan untuk menyerangmu. Noir memotongnya sekali lagi, ahahaha, apakah kamu benar-benar mengkhawatirkanku? Namun, kekhawatiranmu tidak ada gunanya. Jadi kamu benar-benar tidak punya niat untuk kembali. Alfiero bertanya, pasrah. Mehem, tidak sedikit pun, Noir menegaskan. Apa sih yang membawamu ke Ravesta? Alfiero bertanya dengan ekspresi tidak mengerti. Noir memiringkan kepalanya ke samping dan melambaikan jarinya ke Ravesta, pulau itu, aku tahu betapa suramnya hanya dengan melihatnya, jadi bukankah menurutmu itu perlu sedikit hiburan? Alfiero tidak yakin bagaimana harus menanggapinya. Saya berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menarik. Bagaimana kalau aku membangunkanmu beberapa fasilitas hiburan gratis? Noir melamar. Alfiero segera menolaknya, tidak perlu untuk itu. Itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan, Alfiero, Noir mengoreksinya, matanya bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Saya Noir Giabella. Tidak banyak makhluk di dunia ini yang bisa membuatku berubah pikiran. Jadi apa hakmu, yang bahkan bukan Raja Iblis, untuk menentang kehendakku? Alfiero melakukan satu upaya terakhir untuk mengusirnya. Apakah kamu tidak takut pada Raja Iblis Penghancur, Duke Giabella? Jika Raja Iblis Penghancur merasa bahwa perilakuku saat ini tidak sopan, aku pasti akan membiarkan diriku bertanggung jawab. Itu jika dia benar-benar ingin memarahiku, kata Noir sambil tertawa saat dia terbang melewati Alfiero. Alfiero menghela nafas lagi dan menoleh. Apa alasan sebenarnya kau ingin masuk ke Ravesta? Tolong jangan ulangi lelucon yang sama yang kamu katakan barusan. Alasanku yang sebenarnya, Noir berhenti. Tidak ada yang terlalu menakjubkan. Saya hanya ingin datang ke sini dan melihat-lihat, jadi itu sebabnya saya di sini. Bukankah itu semua alasan yang saya butuhkan? Dia sebenarnya ada di sini untuk hal-hal yang tidak bisa dia dengar dari Raja Iblis Penahanan. Hal-hal yang dia tolak untuk dibicarakan bahkan ketika dia bertanya padanya, seperti mengapa pedang cahaya bulan tidak terkendali. Dan kekuatan penghancur gelap yang mengganggu dan tidak menyenangkan yang telah dilepaskannya. Raja Iblis Penahanan tidak meminta Noir untuk melepaskan kebebasannya untuk mengejar masalah ini. Noir juga tidak menawarkan kebebasan itu kepada Raja Iblis Penahanan. Itulah mengapa Noir saat ini bebas melakukan ini. Dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari wawancaranya dengan Raja Iblis Penahanan. Karena dia masih memiliki beberapa keraguan samar tentang masalah ini, Noir merasa dia harus mengambil kesempatan untuk membuat langkahnya sendiri untuk mencari jawaban yang dia inginkan. Karena aku memiliki kebebasan untuk melakukannya, gumam Noir pada dirinya sendiri sambil tersenyum. 1. Ini adalah baris yang sulit untuk diterjemahkan. Dalam teks asli Korea, Eugene mengatakan, berhenti dengan suara F-ing itu. Jadi Noir menjawab dengan permainan kata-kata yang secara harfiah diterjemahkan menjadi, saya tidak tahu tentang suara F-ing itu, tapi saya yakin saya bisa membuat suara mengisap, mengacu pada suara blowjob. Ini adalah upaya saya untuk menerjemahkan dialog mereka menjadi sesuatu yang sesuai dengan situasi. 2. Ini adalah pelayan utama Raja Iblis Penahanan selama perang. The Shield, Demon Fog yang tidak disebutkan namanya, dan Staff, Belial Delik, keduanya tewas selama perang, hanya menyisakan Blade, Gavit Linman.